Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho Adi Saputra. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Oke, sebelum saya mempresentasikan proposal yang saya buat, saya akan menyebutkan tugas-tugas saya sebagai manajer proyek. Yang pertama, tugas saya menjadwalkan proyek. Lalu yang kedua, merencanakan proyek. Lalu yang ketiga, mengelola proyek. Dan yang keempat, mengkomunikasikan proyek. Oke, langsung saja kita ke proposalnya. Yang pertama judulnya, saya menggunakan judul yaitu pembuatan aplikasi web sistem informasi berbasis Rapid untuk home industry reparasi elektronik. Oke, langsung ke bawah, nama anggota kelompoknya dengan saya Nugroho Adi Saputra. Lalu ada analis Andre Hanggawangsa, lalu desainer Adi Primanto, dan programmer Rival Amperawansyah. Oke, langsung kita ke poin-poinnya. Poin bab 1 yaitu permasalahan terlebih dahulu ya. Permasalahan kami yaitu kita sebagai tim tidak bisa bertemu secara fisik karena ada anjuran dari pemerintah yaitu stay at home dan social distancing. Maka dari itu banyaknya miskomunikasi antara saya dengan anggota yang lainnya. Itu salah satu permasalahan kami. Lalu ke visi dan misi, yaitu visi kami yaitu meningkatkan kualitas home industry, menciptakan perindustrian dalam hal teknologi, lalu menghubungkan semua orang dengan internet. Di era industri 4.0 ini atau 4.0, home industry harusnya sudah menggunakan teknologi semua ya, tapi masih banyak home industry yang masih menggunakan cara tradisional. Oke, lalu misi kami yaitu memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Karena apa? Karena si pengguna hanya cukup di rumah saja atau si klien cukup di rumah saja untuk berkonsultasi dengan si penjual jasa. Seperti itu. Lalu mencapai kinerja maksimal bagi penjual jasa. Karena apa? Karena si klien telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan si penjual jasa. Jadi sebelum mereparasi, mereka berkomunikasi tersebut, permasalahannya di mana, kerusakannya di mana, lalu si penjual jasa akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mereparasi barang elektronik si klien tersebut. Seperti itu. Lalu ke manfaatnya. Yang pertama, memenuhi keinginan perusahaan masyarakat agar memudahkan masyarakat membangun sebuah teknologi aplikasi berbasis website. Lalu yang kedua, untuk mendukung usaha atau bisnis yang mereka jalani. Lalu yang ketiga, mencapai target tujuan maupun keuntungan bisa diraih bersama dengan perusahaan. Karena apa? Karena aplikasi yang kami buat berupa website, jadi jangkauannya luas sehingga si penjual jasa ini pasti akan menerima banyak orderan dari tempat-tempat yang tidak dekat dari situ ya, karena jangkauannya cukup luas. Jadi mungkin misalnya toko ini kan si penjual jasa ini berada di Jakarta Barat, tapi ada yang berkonsultasi dari Jakarta Timur, mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Tujuan dibuatnya aplikasi web ini ialah untuk memudahkan si penjual jasa memberikan informasi ke klien atau ke customer agar ketika si penjual jasa ketika ingin mereparasi itu sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan atau barang-barang atau hardware yang diperlukan untuk mereparasi dari barang elektronik tersebut. Seperti itu. Lalu bab kedua, ruang lingkup proyek. Proyek pembuatan aplikasi ini adalah proyek aplikasi konsultasi elektronik online.
Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi konsultasi online berbasis web, sehingga seluruh platform bisa mengakses website aplikasi ini yang berupa website ini. Oke, apa saja sih proses yang bisa dilakukan di website yang kami buat ini? Yang pertama, melakukan proses pendaftaran untuk pengguna baru. Jadi si klien atau customer sebelum berkonsultasi dengan si penjual jasa harus membuat akun terlebih dahulu, atau jika sudah punya akun tinggal masuk ke akun yang sudah dibuat tersebut. Lalu yang kedua, melakukan proses pencarian jenis barang elektroniknya, atau contohnya televisi seperti itu. Lalu melakukan proses menampilkan informasi toko, misalnya di toko tersebut ada jual apa aja sih, atau aksesoris apa aja sih. Lalu lokasi toko tersebut di mana sih, atau informasi lokasi si penjual jasa itu di mana sih, seperti itu. Lalu melakukan proses kisaran biaya reparasi. Jadi biaya reparasi ini perlu adanya komunikasi antara si klien dengan si penjual jasa, karena nanti adanya negosiasi antara si klien dan si penjual jasa ini, sehingga harga itu menjadi fix, lalu data tersebut terkirim ke si klien, jadi fixnya seberapa. Nah, ini use case diagramnya. Si customer, jika si customer sudah punya akun, tinggal masukkan akun. Jika belum mendaftar, lalu masukkan akun. Lalu pilih menu reparasi, lalu menentukan nama elektronik, lalu menentukan merek, menentukan tipe, lalu jika ingin menambah barang elektroniknya menambah barang elektronik yang lainnya, silakan pilih lainnya. Lalu si customer mengirim data tersebut, data tersebut tersimpan di server, lalu server mengirim ke si penjual jasa atau si admin. Lalu lalu ada komunikasi antara customer dan admin. Lalu jika sudah ketemu problemnya atau masalahnya, lalu customer fix ingin mereparasi barang elektronik tersebut, maka si admin atau si penjual jasa ini mengirim pilihan antara si customer mengirim barang ke lokasi perusahaan atau lokasi ke penjual jasa, atau si penjual jasa datang ke rumah customer. Oke, kali ini spesifikasi hardware dan software. Yang pertama, spesifikasi software dan hardware yang kami gunakan untuk membuat aplikasi. Yang pertama, kami menggunakan sistem operasi Windows 7. Lalu kami menggunakan aplikasi Sublime Text. Lalu kami menggunakan framework CodeIgniter untuk mendukung aplikasi kami. Lalu kami menggunakan prosesor Intel Core i5. Lalu kami menggunakan RAM 4 GB untuk mendukung lancarnya kinerja dari prosesor Intel Core i5 tadi. Lalu kami menggunakan harddisk 1 TB. Nah, kenapa kami menggunakan harddisk 1 TB? Karena membuat aplikasi ini membutuhkan cukup ruang yang banyak yang cukup. Karena data dari aplikasi ini cukup banyak, seperti itu. Lalu spesifikasi software dan hardware yang klien gunakan, yaitu sistem operasi. Yang pertama sistem operasi, lalu yang kedua browser, yang ketiga yaitu harus terhubung ke internet. Jadi cukup itu saja. Yang penting punya jaringan internet, lalu browser, lalu mempunyai sistem operasi. Cukup itu saja. Lalu bisa mengakses aplikasi website yang kami buat.
seperti itu. Lalu ini pembagian tugas. Tadi saya sebagai manajer project yaitu merencanakan, menjadwalkan, mengomunikasikan project. Lalu menganalisis sistem yang sedang berjalan dan sistem yang dibutuhkan oleh home industry reparasi tersebut. Lalu desain, melakukan perancangan aplikasi website. Lalu programming, proses pembuatan program aplikasi website yang telah dirancang oleh desainer. Nah, di sini bab 3, eksekusi. Ini penjadwalan pengerjaan proyek yang telah saya dan analis buat. Nah, di sini nanti saya akan memberikan tutorialnya juga cara membuat penjadwalan ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Project. Ya, nanti saya akan tampilkan tutorialnya juga. Nah, ini tabel view-nya. Nah, ini rincian biaya. Sebenarnya kami belum mengeluarkan biaya sama sekali. Berhubung diharuskan mengeluarkan biaya atau diharuskan setidaknya memperkirakan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini rincian biaya yang kami perkirakan. Lalu kesimpulannya, proposal yang kami buat telah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Aplikasi kami dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, lalu JavaScript, lalu dengan HTML, dan menggunakan database MySQL. Oke, review jurnalnya telah selesai, presentasi jurnalnya telah selesai. Langsung saja kita lanjut ke tutorial membuat jadwal dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project dan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita akan membuat penjadwalannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Project. Oke, di sini pertama kalian harus mempunyai tahapan pelaksanaan, lalu prodesor, lalu suksesor, durasi hari, dan sumber daya manusianya. Oke, kita copy aja tahapan pelaksanaannya. Nah, ini tahapan pelaksanaannya ini semua ini yang di Excel data dari yang sudah analisis buat seperti itu. Langsung aja kita copy, lalu kita buka Microsoft Project-nya. Nah, kita taruh di text name langsung. Nah, ini definisinya sudah muncul ya. Nah, ini lalu kapan sih kita mulai projectnya? Kita ingin taruh di mana jadwal project tersebut, atau mulainya dari kapan gitu. Nah, itu taruhnya di start ini. Start, kita mulai tanggal berapa waktu itu? Tanggal 5 Maret. 5 Maret. Lalu finishnya tanggal belum 5 Maret waktu itu. Nah, initiating project ini durasi yang kami perkirakan itu 9 hari. Maka di sini akan muncul finishnya tanggal 17 seperti itu. Lalu ini pertemuan pembahasan kita mulai dari tanggal 5. Nah, dibutuhkan 3 hari, maka di sini akan langsung muncul tanggal 9. Nah, langsung kita mulai tanggal 10, sini 3 hari, maka langsung muncul. Sini 3 hari lagi, 3 hari, kita mulai tanggal 13, maka langsung muncul. Nah, di sini definisinya
masih level 1 ya. Kita ubah di sini menjadi level 2. Itu dengan begini caranya. Nah, lalu kita klik ini indent task ini. Nah, maka langsung berubah menjadi level 2. Oke, begitu seterusnya. Kita lanjut. Oke, sudah diubah semua. Langsung kita lanjut ke prodesesornya. Nah, prodesesornya ini dia menghubungkan misalnya requirement dengan pertemuan pembahasan ini. Jadi caranya seperti ini. Caranya seperti ini, 2. Lalu 4 terhubung dengan 3, seperti itu. Lalu 6 terhubung dengan 4. Maka di sini dia di tabelnya ini akan terhubung. Di grafiknya ini akan terhubung seperti itu. Oke, kita ubah. Oke, sudah kita ubah semua ya. Oke, sudah kita ubah semua ya, seperti tadi. Kita sudah hubungkan semua. Langsung saja kita lanjut ke resources-nya. Resources. Nah, di sini resources. Kalian juga harus mempunyai resources-nya dulu terlebih dahulu. Seperti ini. Kita copy aja. Langsung kita copy. Batasnya sampai sini. Kita copy. Langsung ke project. Langsung. Nah, seperti ini ya. Ini terserah material software kalian isi berapa, tergantung dengan kebutuhan kalian dan hardware juga. Langsung saja kita ke Gantt chart-nya. Lalu kita ke resource names. Oke, mending ini kita kecilin terlebih dahulu. Ini bisa dikecilin, bisa digedein. Nah, langsung kita di sini pilih. Nah, di sini. Nah, kita lihat lagi di Excel. Oke. Di pertemuan pembahasan project sumber daya manusia itu ada siapa aja, misalnya manajer project, analis, programmer. Jadi langsung saja kita cantumkan sini project manager. Oke. Lalu analis. Lalu analis, desainer, programmer. Semua kita masukkan programmer, enter. Nah, seperti ini jadinya ya. Requirement juga, analis, desain, hardware, programmer. Langsung kita enter. Nah, seperti ini. Oke, kita akan ubah seperti itu semua. Oke, sudah saya ubah semua, maka seperti inilah jadinya. Ya. Nah, sudah diubah. Ini jadinya. Oke, sekian tutorial dan presentasi proposal saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.